Allah, karena dengan rahmatnya, dengan bantuannya, dengan karunia-Nya, dengan keringanan yang diberikan oleh Allah, sehingga kita dimudahkan untuk berpuasa, sholat tarawih, dan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima Allah, dan di atas itu semoga kita diberi istiqomah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Detik-detik terakhir ini adalah detik-detik saat tamu kita akan meninggalkan kita. Tidak seorang pun yang bisa menahan Ramadan, karena perjalanan hari-hari ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa untungnya seseorang yang dari awal dia betul-betul mengerjakan puasa, meninggalkan makan dan minum, meninggalkan syahwatnya. Lalu pada pertengahan dia berusaha dan berijtihad untuk agar bisa menunaikan ibadah puasa dengan sempurna, dan pada akhirnya sampai pada penghujung daripada bulan Ramadan ini, saudara, kabar gembira saudara dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya yang mulia, lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila awal Ramadan Allah membebaskan 1000 daripada orang yang sudah dicantumkan namanya dari api neraka. Nanti pada akhir Ramadan, dari awal sampai akhir, berapa banyak jumlahnya yang dibebaskan oleh Allah pada akhir Ramadan itu diberikan 2 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dari awal Ramadan sampai terakhir ada 1 juta orang yang sudah namanya, yang sudah celaka, maka karena dia menghormati puasa, mentakzimkan puasa, mengagungkan daripada perintahnya Allah, pada hari-hari akhir daripada Ramadan ini, saudara, Allah akan memerdekakan orang yang sudah tengkuknya diwajibkan dan tengkuknya ditakdirkan masuk ke api neraka. Maka pada hari akhir itu, jumlah yang dari awal sampai akhir 1 juta, pada hari akhir itu Allah akan berikan 1 juta orang yang akan dibebaskan dari api neraka. Semoga kita termasuk insya Allah. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesedihan demi kesedihan bagi orang yang rindu akan Ramadan. Bahkan mereka menangis, merintih, sedih karena akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah. Amin. Dan bisa bertemu Ramadan tahun depan. Amin. Dan Ramadan yang akan datang, dan Ramadan demi Ramadan kita insya Allah akan menikmati yang kenikmatan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang menginginkannya, sampai nanti kita bertemu di surganya Allah insya Allah. Amin. Saudara, ada hal-hal yang perlu diingat saudara pada saat kita menghidupkan daripada malam Lebaran, saudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya lailatai idain." Barang siapa yang menghidupkan 2 malam Lebaran, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hatinya yauma tamutul qulub. Saat hati seseorang mati kelak di hari kiamat, maka orang yang menghidupkan dengan takbir, dengan bangun malam, dengan tahmid, dengan tasbih, maka orang itu hatinya akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, tanda-tandanya Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kaidah, ada dasar hukumnya, bahwasanya at-ta'ah tajurru ala ta'ah ba'daha. At-ta'atul maqbulah, taat, ibadah, amal kita yang diterima oleh Allah, maka akan diiringi amal ibadah setelahnya, saudara. Kalau kita sudah menjadi ringan beribadah kepada Allah setelah bulan Ramadan itu, saksikan bahwa kita termasuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadri. Amin. Dan orang yang mendapatkan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu diingat, saudara, bahwasanya setelah Lebaran, saudara, ada amalan-amalan yang itu sangat baik buat kesehatan kita.
dan pahalanya sangat besar sekali. Di situ Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya man shoma Ramadan fa'atba'u sit min Syawal faka'annama shiyamad dahr. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan lalu diikuti 6 hari pada bulan Syawal, maka pahalanya sama seperti puasa setahun. Kenapa setahun, Beb? Karena bulan Ramadan ini, saudara, setiap 1 hari dilipat gandakan menjadi 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau 30 kali 10 sama dengan 300. Lalu yang 6 ini karena diikutkan satu mata rantai yang tidak bisa dilepaskan dengan Ramadan, maka diberi pula oleh Allah 10 kali lipat. 6 kali 10 sama dengan 60. 60 ditambah 300 sama dengan 360, yaitu hari selama setahun, saudara. Lalu saudara, bagi siapa yang Ramadannya tidak pernah mokel, tidak pernah melanggar, puasa ini menjadi penyempurna daripada bulan Ramadan yang mungkin kita telat sholat, atau ada ucapan yang kotor, atau kita malas tidur, sholatnya telat. 6 hari ini sebagai penambal penyempurna puasa Ramadan yang telah kita lakukan selama 30 hari. Ini buat laki-laki, buat ibu-ibu penting. Yang punya puasa qadha. Ini perempuan ini seharusnya dia melakukan puasa Syawal untuk mengqadai daripada puasa bulan Ramadan yang dia uzur karena tidak bisa diniatkan juga untuk qadha. Maka dia akan dapat qadha dan dapat pahala daripada bulan Syawal, saudara. Jadi saudara, kalau kita ini puasa Syawal, dulu kita tidak mengerti ada istilah puasa kupat. Betul? Apa puasa kupat ini maksudnya? Ternyata orang tua-tua kita ini puasa Syawal. Puasa Syawal 6 hari langsung. Habib Zain, guru saya, mengatakan bahwasanya ahli tarikh 6 hari bulan puasa ini dinamakan Ramadan Shaghir, Ramadan yang kecil. Setelah kita melakukan Ramadan yang besar, maka 6 hari ini, saudara, dikatakan Ramadan Shaghir, dan orang-orang ahli tarikh hampir menjadi fardu, hampir menjadi nadar. Kalau sudah puasa 30 hari, lalu lebaran 1 hari karena waktu lebaran haram orang berpuasa, kemudian dia berpuasa lagi, manfaatnya sangat besar sekali, saudara. Saya bertemu seorang dokter dan dia menangani bagian darurat ICU, ruang ICU. Dia mengatakan, Habib, kalau sudah bulan Ramadan, lebaran, setelah lebaran nih, Beb, di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta, Habib, ruang ICU full, penuh, Beb, tidak nampung. Loh, kenapa, Pak? Yaitu, Beb, setelah bulan Ramadan selesai, mulai lebaran dihajar terus, Beb, makanan, Beb. Sudah lontong nasi kuning, ini masih belum hancur, digasak lagi bakso, dihajar lagi apa makanan. Makanan itu harus hancur dulu dalam perut, beberapa jam baru boleh makan. Kadang ini masih belum, gelegeannya belum keluar, dihajar lagi. Hati-hati, saudara. Rasulullah SAW berikan kepada kita sebagus-bagus pembelajaran. Beliau bersabda bahwasanya al-bitnatu asludda. Makanan ini adalah sumber dari segala macam penyakit. Termasuk keanehan dunia, saudara. Orang yang mati karena kenyang lebih banyak daripada orang yang mati kelaparan, saudara. Kok begitu, Beb? Iya. Darah tinggi asal muasalnya dari makanan, saudara. Kencing manis dari makanan. Kolesterol semuanya dari makanan, saudara. Kenapa, saudara? Karena makanan itu, saudara, sekalipun halal, nanti akan bisa membuat penyakit, saudara. Makanya orang mesti hati-hati. Rasulullah SAW mengajarkan, makan jangan penuh-penuh, makan separuh daripada makananmu. Fa in kana la budda min
yakfi luqaimat yakumna sulbah. Cukup beberapa suap yang bisa menegakkan punggungmu. Fa in kana labudda min fa thuluthun li ta'amihi. Sepertiga buat makanannya. Fa thuluthun li nafasihi. Untuk nafasnya, kasih nafas juga. Kadang orang makan kayak ada satu orang sampai meninggal. Sudah lama berbulan-bulan tidak makan daging. Akhirnya begitu diundang makanannya banyak daging. Dimakan daging ini. Makan lagi belum hancur, dimakan lagi dagingnya. Sampai tekeken nggak bisa keluar, sampai keseretan. Sampai dibawa ke dokter, kata dokter nggak bisa pak, ini harus dikeluarkan. Sampai mulutnya banyak makanan, maaf pak dokter ini daging pak dokter. Ini saya sudah lama tidak makan daging. Akhirnya jadi pingsan, jadi malapetakanya. Nah itu saudara, kadang makanan ini bisa mengakibatkan malapetaka saudara. Dan kadang perbuatan kita ini merangsang seseorang, ayo makan, sampai bisa kena sanksinya nanti. Kayak ada satu dokter gigi. Dokter gigi ini baru buka praktek, makanya hati-hati sampai kalau masuk ke dokter gigi baru praktek. Jangan-jangan sampai nanti dipakai eksperimen. Saya pernah naik pesawat, pilotnya baru belajar milot dari Medina ke Jeddah. Begitu turun tahu-tahu kereta akyur, kebataki, sambil tertawa-tertawa. Setelah ditanya apa? Ini baru saya punya SIM, ini baru keluar kata rok saya di pesawat. Aku selamat, saya tapi selamat. Akhirnya dokter ini punya 4 pasien. Dokter punya, yang satu ada apa pak? Sakit masuk. Yang 3 nunggu di luar. Sakit. Akhirnya tenang kata dokternya. Sama dokternya dipegang alatnya, dimasukkan ke giginya, ditempelkan. Dilihat kok uglik. Pikirnya dokter tidak perlu disuntik, namanya baru belajar. Dicabut. Setelah dicabut, tahu-tahu teriak ini. Sakit. Setelah cabut, sudah kasih obat sama dokter. Sudah selesai apa itu? Dia intip, dok. Mana yang 3 sudah pada kabur semua? Akhirnya berapa dok ongkosnya? 200. Dok, kok 200? Biasanya 50.000. Iya, karena kamu teriak 3 orang pasien saya kabur. Makanya hati-hati sampai bertanggung jawab. Kalau sampai makan-makan jangan ajak orang kemana-mana. Karena itu nanti sampean betul makanan itu halal, tapi kadang membuat malapetaka karena makanan yang kita makan. Makanya kalau makan itu baca bismillah. Saya lupa Bib, baca bismillah Bib. Ada Pak siapa ini di belakang rumah sini? Tukang sapu. Makan tahu jemblem sampai. Jemblem 8 biji. Aku belum mikir. Pada Habib Thohir hadir waktu itu. Ahmad, sampean mangan pinten, Pak? Nggih 8, Beb. Mboten maca bismillah. Nggih niku, Beb. Gara-gara ada baca bismillah itu, Beb. Kalau orang tidak baca bismillah, maka syaitan mengatakan walanal asya. Bagi kami makan juga di sini. Jadi syaitan ini masuk ikut campur dalam makanan kita, dalam kehidupan kita. Tapi tak kala kita makan baca bismillah, syaitannya akan kabur. Begitu pula saat kita masuk rumah, kita mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin kalau tidak ada penghuninya. Kalau keluarga kita tidur, lalu baca ayat kursi, di situ ada 70.000 malaikat akan memberikan salam sejahtera kepada kita dan pada rumah kita. Makanya kalau kita masuk rumahnya orang alim, orang soleh, dingin sekali rumahnya sederhana. Karena teriring selalu daripada doa. Tapi kalau orang masuk tidak baca doa, syaitan mengatakan lanal mabit. Nah, sekarang malam ini kita akan bermalam di sini. Kalau begitu tidak membaca bismillah, kata syaitan walanal asya, dan kita juga akan makan di sini. Ini saudara harus diperhatikan. Makan fi ansabi butunikum. Banyak orang ini setelah Ramadan begitu dilepas, akhirnya bukan senang-senang orang mau lebaran, akhirnya menjadi malapetaka saudara. Karena ini peringatan lebaran ini, peringatan diperingati oleh semua orang saudara. Sampai ada satu Cina saudara jualan sarung. Begitu jualan sarung laris. Dia bertanya, kok laris bulan Ramadan? Iya laris. Bagaimana senangnya Beb saya kalau bulan Ramadan itu tiap bulan katanya.
kurang ajar. Kita yang puasa setengah mati, kamu yang belum tuh. Karena tidak mengerti. Begitu juga ada orang jenderal dari Amerika, dia datang ke Arab Saudi untuk menangani haji. Begitu lihat orang 2-3 juta dalam waktu yang bersamaan, jenderal yang punya ide, bilang sama Amir Mekah waktu itu, bagaimana saya punya ide ini? Ya Pak, silakan, idenya bagaimana? Bagaimana kalau haji ini kita jadikan setahun 2 kali daripada setahun sekali? Orang tidak mengerti, saudara. Maka dari itu, saudara, kita ini setelah Ramadan ini jangan melepas diri. Kalau tidak nanti kita kena penyakit. Ya, orang yang mati karena kenyang ini lebih banyak. Termasuk keanehan dunia ini, orang yang miskin berjalan bermil-mil untuk cari makan. Tapi orang kaya, dia akan berjalan bermil-mil untuk menurunkan makanannya. Ada mu'akisat. Daripada sebaliknya, orang-orang yang melakukan hal yang demikian itu. Saudara, di penghujung daripada bulan Ramadan ini, maka orang itu harus yajzam niyah, punya niat yang baik. Punya niat yang baik bahwasanya kalau sampai Allah Ta'ala panjang umurkan kita akan berbuat baik, kita akan beribadah, kita akan kembali kepada Allah. Karena tidak ada yang akan membuat kita bahagia kecuali diri kita sendiri. Man lam yus'id nafsahu lam yus'id lahu ghairuhu. Mustahil orang lain akan membuat bahagia kita kalau diri kita tidak membuat bahagia kita, saudara. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur. Saudara, syair-syair yang saya baca di antaranya, oranglah hidup, siapalah hidup, ya barang siapa yang hidup pastilah mati. Di dalam kubur tinggal sendiri, tinggalkan anak, tinggalkan istri. Amal yang saleh menjadi ganti, yaitu yang menjadi ganti semua apa yang amalan sampean yang akan menemani sampean, amalan-amalan sampean yang selama sampean di dunia. Tidak perlu dolar, tidak perlu rupiah, tidak perlu berlian di akhirat sampean. Tidak perlu titel. Ada orang meninggal profesor, doktor, siapa kuburannya. Malaikat nggak tanya profesor sudah di sana. Bahwa kita hambanya Allah Subhanahu wa taala. Saudara, dikatakan siapalah hidup salawat dan zikir. Jikalau mati, Nabi pun hadir. Ini ada kejadian, saudara. Kejadian ini saya sendiri hadir. Waktu meninggalnya guru besar Sayyid Al-Muhaddits Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, gurunya Habib Tahir, gurunya saya juga, meninggal pada 15 Ramadan tahun 1424 Hijriah atau umumnya 29 Oktober 2004. Kebetulan alhamdulillah saya juga hadir pemakaman beliau. Bahkan saya alhamdulillah menyingkirkan air yang sudah dicucikan ke badan beliau, saya pinggir-pinggirkan. Dan alhamdulillah saya dapat kemuliaan masuk ke dalam membuka jasad beliau dan saya memberikan minyak kepada jasad beliau seluruhnya. Alhamdulillah saya dapat kemuliaan, keberuntungan karena saya cinta betul dengan Abuya Maliki itu. Cinta betul saya sama Abuya Maliki. Bahkan orang yang satu rumah pun murid-muridnya tidak bisa masuk. Diusir oleh penjaganya. Abuya Maliki waktu meninggal, saudara, orang beribu-ribu yang datang. Pada tanggal 15 Ramadan, coba bayangkan, bulan Ramadan di kota Mekah. Orang alim saleh. Sudah. Yang saya ceritakan di sini, saat pemakaman di situ banyak kesatuan-kesatuan tentara. Kalau sekarang mulai polisi, mulai CPM, mulai tentara, banyak sekali di situ. Alhamdulillah saya hadir pemakamannya. Yang aneh di sini, saudara, waktu jasadnya beliau diturunkan ke bawah, di antara yang di bawah itu ada Habib Ali Al-Jufri bin Abdurrahman Al-Jufri. Begitu di bawah, lalu akan dibuka kafannya, tiba-tiba Habib Ali teriak dan pingsan di dalam situ. Akhirnya diangkat, diganti, tutup. Setelah itu ditanya, Habib, kenapa pingsan tadi, Habib? Saya melihat Rasulullah hadir.
Rasulullah mengatakan kepada saya, "Ya Ali, tinggalkan, biar saya yang ngurusi Muhammad Al-Maliki." Allah. Ini saya cari dalilnya, saudara. Banyak sekali cerita-cerita tentang masalah ini, saudara. Pingsan, saya hadir di situ. Makanya dikatakan, barang siapa semasa hidupnya sholawat dan zikir, jikalau mati Nabi pun hadir. Mudah-mudahan semua kita bisa dihadir dengan saudara. Sebagai pengikut Nabi yang setia, sebagai pengikut Nabi yang betul-betul kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita melihat Rasulullah sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dibahagiakan dengan melihat muka yang bercahaya, dan mudah-mudahan iman kita dikuatkan oleh Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kita mati sampai kita menjadi orang Islam yang benar-benar Islam, saudara. Mudah-mudahan kita disampaikan Ramadan yang akan datang. Diberikan panjang umur dengan sehat walafiat. Diberikan semangat oleh Allah selalu beribadah kepada Allah. Ya tawab